Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur, mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, khususnya nikmat iman Islam serta sehat walafiat. Dan tak lupa, salawat dan salamnya mari selalu kita sampaikan kepada Nabi kita semua, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga anak-anak semua beserta keluarga dan juga kita semua selalu berada dalam keadaan yang sehat walafiat dan juga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, bagaimana anak-anak liburannya? Menyenangkan? Namun sekarang liburannya telah usai ya. Mari sama-sama kita semangat kembali belajar, walaupun masih melalui pembelajaran jarak jauh atau menggunakan video pembelajaran. Namun tidak apa-apa ya, tetap kita syukuri. Nah, bertemu lagi dengan Pak Farid pada mata pelajaran TIK. Nah, pada semester 1 kita sudah belajar banyak sekali ya. Pertama kita belajar tentang aplikasi pengolah angka, Microsoft Excel, terus bagaimana mengedit foto, hal-hal yang berkaitan dengan foto, misalnya pixel. Terus juga yang masih ingat? Ya, mengedit foto menggunakan GIMP, membuat GIF animasi. Wah, banyak sekali ya. Dan yang baru kemarin juga belajar tentang etika ketika kita menggunakan internet ya. Nah, tentang jejak digital dan yang lainnya. Nah, di semester 2 ini kita akan banyak belajar tentang perkembangan komputer, bahasa komputer, nanti bahasa pemrograman dari komputer. Wah, pokoknya seru dan menyenangkan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, komputer yang sering kita lihat hari ini banyak bentuknya ya, ada yang komputer desktop, ada laptop, ada juga smartphone, ada tablet, banyak sekali jenisnya. Tapi tahukah kalian, dulu komputer itu bentuknya tidak seperti yang kita gunakan saat ini. Nah, kalau dulu komputer itu hanya digunakan sebagai alat untuk melakukan penghitungan. Tapi sekarang komputer ini telah menjadi bagian penting ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Selain untuk menghitung, komputer juga kita bisa gunakan untuk mengetik surat menyurat, menganalisis data, membuat film, membuat animasi, mengedit foto, dan banyak lagi fungsi komputer yang lainnya. Nah, tahukah kalian bahwa lampu lalu lintas yang sering kita temui di jalan raya ternyata juga menggunakan komputer untuk berganti-ganti warnanya. Selama ini mungkin ada yang mengira kalau pergantian lampu lalu lintas itu ditekan manual ya dengan tombol. Ternyata lampu lalu lintas pun menggunakan komputer untuk menjalankan fungsinya agar lampunya berganti-ganti warna. Pada zaman sekarang ini, komputer banyak sekali melakukan atau digunakan dalam berbagai kegiatan dan juga dalam segala bidang kehidupan, baik itu dalam bidang pendidikan, transportasi, komunikasi, ekonomi, seni. Wah, pokoknya banyak sekali komputer digunakan dalam segala bidang kehidupan. Nah, tapi siapa ya penemu komputer pertama dan siapa pertama kali yang buat, dan berapa juga besar ukuran komputer yang pertama kali dibuat? Jadi penasaran ya? Mari kita simak sama-sama pelajaran hari ini tentang sejarah perkembangan komputer. Nah, ternyata anak-anak, komputer
yang zaman sekarang ini banyak bisa dibawa kemana-mana. Kalau dahulu itu komputer tidak bisa dibawa kemana-mana karena memiliki ukuran yang sangat besar, bahkan sebesar satu ruangan penuh. Nah, jadi komputer itu besarnya satu ruangan. Wah, besar sekali ya. Nah, ini diantaranya foto-foto komputer pada awal penemuannya. Wah, besar-besar sekali ya. Lihat. Nah, ada ini model rakitan Analytical Engine, merupakan komputer mekanis pertama rancangan Charles Babbage. Dan ada juga replika Z1 yang disebut sebagai komputer pertama yang dapat diprogram. Nah, komputer Z1 ini dibuat oleh Konrad Zuse. Ada juga Colossus. Wah, Colossus ini merupakan komputer listrik pertama yang dapat diprogram. Colossus ini dibuat oleh Tommy Flower. Ada juga ENIAC, merupakan komputer digital pertama yang dibuat oleh J. Presper Eckert dan John Buckley. Nah, itu beberapa bentuk komputer yang pertama dibuat. Ternyata sangat besar ya. Nah, sekarang kita akan belajar perkembangan teknologi komputer. Nah, perkembangan teknologi komputer ini terbagi atas beberapa generasi. Oh iya, kalian juga bisa sambil melihatnya pada buku paket di halaman 75 dan 76. Tadi komputer ini perkembangannya terbagi atas beberapa generasi. Generasi tersebut dibuat atau dibagi berdasarkan perubahan teknologi penting yang digunakan dalam komputer tersebut. Nah, ini dia generasi-generasi perkembangan teknologi komputer. Ada komputer generasi pertama, yakni pada tahun 1940 sampai 1956. Nah, komputer generasi pertama ini menggunakan tabung vakum. Wah, seperti vakum, lihat. Oleh karena ukuran tabung vakum yang besar, maka ukuran komputer pada masa itu pun cenderung besar. Contoh komputer generasi pertama ini adalah yang tadi, ENIAC. Ukurannya hampir sama dengan 5 ekor gajah. Wow, besar sekali. Komputer besarnya sama dengan 5 ekor gajah. Itu komputer generasi pertama karena otak komputernya atau juga prosesornya menggunakan tabung vakum yang besar, maka komputernya juga ikut besar, sebesar 5 ekor gajah. Wow, besar sekali ya. Ada komputer generasi kedua. Nah, komputer generasi kedua ini yakni dikembangkan pada tahun 1956 sampai 1963. Nah, komputer generasi kedua ini menggunakan transistor yang lebih kecil daripada tabung vakum yang tadi. Akibatnya ukuran komputer pun menjadi lebih kecil, kerjanya juga menjadi lebih cepat, dan harganya lebih murah. Contoh komputer generasi kedua ini adalah IBM 7070 atau IBM 7070. Untuk komputer generasi kedua. Ada juga komputer generasi ketiga yang dikembangkan pada tahun 1964 sampai 1971. Komputer generasi ketiga ini menggunakan sirkuit terpadu yang ditanam dalam badan komputer. Nah, penggunaan sirkuit ini semakin memperkecil ukuran dan mempercepat kerja komputer. Nah, sampai saat ini sirkuit terpadu ini masih digunakan pada komputer. Seperti ini ya, sirkuit terpadu masih banyak digunakan pada komputer sampai sekarang. Ada juga generasi keempat, yakni generasi keempat dikembangkan pada tahun 1972 sampai 2010. Nah, komputer generasi keempat ini menggunakan mikroprosesor atau lebih dikenal dengan CPU, Central Processing Unit. Nah, ukuran CPU yang kecil dan sirkuit terpadu menggunakan pembuatan laptop. Jadi, nah ini generasi keempat ini mulai muncul komputer cincin atau laptop. Mikroprosesor juga masih digunakan sampai sekarang ini.
Nah, karena ukurannya yang kecil, maka ukuran komputer juga sekarang ikut menjadi kecil dan bisa juga dibawa kemana saja. Ada komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima ini merupakan awal dari artificial intelligence atau juga kecerdasan buatan. Teknologi ini masih dalam tahap pengembangan. Salah satu contoh pengembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini adalah teknologi pengenal suara. Nah, banyak digunakan juga ya di telepon-telepon pintar atau komputer saat ini. Misalnya ada yang dari Google. Ada juga Google Assistant, contohnya pengenalan suara, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, itu secara perkembangan teknologi komputer. Wah, sekarang kita sudah tahu ya, komputer itu dahulu ukurannya sangat besar. Seiring perkembangannya zaman, komputer generasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan sampai sekarang generasi kelima, ukuran komputer menjadi lebih kecil. Nah, perkembangan komputer tentunya tidak terlepas dari para ilmuwan yang berperan aktif mengembangkan teknologi komputer tersebut. Nah, kalian bisa melihat di halaman 77 sampai 79, lihat di situ ada para ilmuwan yang berperan penting dalam menemukan dan mengembangkan komputer sampai sekarang ini. Di antaranya ada tadi penemu-penemu komputer era pertama seperti Tommy Flowers yang mengembangkan Colossus, juga John Macaulay dan J. Presper Edgar yang menciptakan UNIVAC atau komputer yang dapat menyimpan dan menjalankan program dari memori, dan banyak lagi yang lainnya sampai yang terakhir nih ada di sini Apple meluncurkan Apple Watch. Wah, sudah luar biasa sekali ya perkembangan komputer sampai saat ini, sehingga tidak bisa dilepaskan dari kegiatan kita sehari-hari. Nah, kalian juga bisa menjadi penemu ilmuwan yang mengembangkan teknologi komputer. Kalau kita atau kalian memiliki rasa ingin tahu dan kegigihan dalam mengejar impian kalian, Pak Farid berharap kalian bisa menjadi salah satu ilmuwan yang mengembangkan teknologi komputer ke depannya. Maka caranya harus rajin belajar, jangan menyerah dalam mengejar cita-cita kita. Tetap semangat ya anak-anak. Pak Farid doakan semoga kalian bisa menjadi penemu-penemu ataupun ilmuwan-ilmuwan yang dapat menemukan inovasi terbaru yang banyak membantu dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Itu tadi pembelajaran kita tentang sejarah komputer dan juga perkembangan teknologi komputer. Nah, saya berharap setelah belajar TIK hari ini kalian bisa mengetahui dan juga bisa terinspirasi ya dari sejarah perkembangan teknologi komputer ini. Nah, Bapak berharap juga kalian sudah tahu kalau ada pertanyaan tentang teknologi atau perkembangan teknologi komputer. Nah, pelajaran TIK hari ini tentang teknologi, perkembangan teknologi komputer sudah selesai. Kita berdoa semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa bertemu pada mata pelajaran TIK minggu yang akan datang. Pak Farid akhiri pembelajaran TIK hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.